Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin berharap kalian sehat selalu, dan kali ini Mimin akan menyajikan sebuah video yang cukup viral saya kira di media sosial. Seorang mama yang begitu lantang suaranya menyuarakan agar Pak Jokowi ngeri. Saya kira semakin mendekatinya lengsernya Pak Jokowi dari jabatannya sebagai presiden, sebagian rakyat semakin ekstrim komentarnya atau kritikannya terhadap dirinya. Dan bahkan emak-emak bersatu untuk turun ke jalan melakukan sebuah aksi demonstrasi dan menyuarakan agar Pak Jokowi ini diadili ataupun diberikan hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan semasa menjabat. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya, dan silahkan sahabat-sahabat komentari. Ketahuilah, genderang perang telah dibunyikan. Kita harus siap untuk ikut berperang. Saudaraku, Allah sudah mengingatkan pada kita bahwa musuh nyata di Indonesia ini adalah pengkhianat bangsa yang bernama Jokowi. Siap menangkap Jokowi? Siap masukkan penjara Jokowi? Siap. Allah katakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan. Tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Masukkan dia dalam penjara yang seumur hidup, biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudaraku sekalian, perang sudah dipanggil dan Allah sudah menjanjikan pada kita. Hai saudaraku, Allah sudah katakan, innallaha tarau minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli nyawa dan harta kita oleh Allah dengan surganya. Siap kita menerima surga dari Allah? Siap kita mati syahid? Saya siap mati syahid untuk membela negeri ini. Karena saya sedih melihat aset-aset kita sudah habis, anak cucu kita tidak kebagian. Kalau tidak sekarang kita bangkit, kalau tidak sekarang kita lawan penjajah yang dalam negeri kita sendiri, kita akan gigit jari, anak cucu kita nanti akan sengsara. Sebentar lagi si merusak negara ini. Siapa bilang dia sehat? Tidak. Kegilaan yang menular kepada orang-orang yang dibayar. Ya, kami sudah tidak sabar menunggu dia lengser. Hai kalian, apa yang namanya buzzer yang nggak pakai otaknya, yang tetap aja tidak membuka dirinya. Semua orang di kalangan akademisi, di kalangan nama relawan, di kalangan orang-orang petinggi, semua sudah menyatakan sikap. Kita hanya menunggu beberapa hari. Betapa sakitnya Anda terlengser karena Anda 10 tahun menyakiti hati masyarakat. Kami sudah nggak punya kata-kata lagi yang termasuk yang jelek sekalipun sudah nggak ada lagi. Semua sudah kita keluarkan. Di sini kita akan melihat kepada pengganti, kepada pemimpin yang baru. Jangan diulang Pak, jangan terulang sakitnya masyarakat. Ini adalah rakyat Indonesia. Tolong kembalikan tanah-tanah yang dirampas dengan cara yang yang sekarang yang tidak baik. Merampas tanah masyarakat, merampas tanah adat, kembalikan Pak. Pulihkan lagi tambang-tambang untuk kesehatan masyarakat. Seharusnya anak-anak sekolah ini tidak lagi bayar sampai tingkat SMA. Dibina pendidikannya hingga kuliah, hingga kemudian dia berguna buat negara ini. Indonesia ini penuh dengan orang-orang pintar. Tapi mengapa didatangkan orang-orang dari negara Cina sana? Tiba-tiba dia jadi manajer, tiba-tiba dia punya lahan, tiba-tiba dia punya apa? Tiba-tiba dia menguasai negara ini. Sebentar lagi kita akan menunggu kawan-kawan. Kami ada di sini untuk tetap mengkritisi. Apabila pemimpin ini mendengarkan suara rakyat, maka kita akan mendukung memperbaiki negara ini. Tapi ingat, seandainya pemimpin meneruskan kerusakan ini, kami tidak akan segan-segan berdiri di sini untuk tetap mengkritisi. Apapun menjadi orang-orang yang akan terus protes, kemudian akan menenggelamkan pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat. Rakyat yang mendengar, kami di sini mewakili kalian untuk menyelamatkan anak-anak bangsa kita yang besok mereka menjadi penerus. Jangan sampai begitu mereka keluar dari rumah, negara ini bukan punya dia lagi. Kegilaan macam apa itu biara selama ini? Sudah cukup 10 tahun, sudah cukup itu. Dengarkan pemimpin yang baru. Kami akan mendukung Anda apabila Anda berpikir yang sama dengan kami untuk mensejahterakan rakyat. Kembalikan tanah-tanah itu. Kembalikan namanya tambang-tambang. Barbar. Hukum gantung orang-orang sudah rusak, orang-orang sudah berkorupsi, merugikan rakyat. Jangan dibiarkan lolos. Ingat teman-teman, jangan sampai yang namanya Jokowi dan Tony lari ke luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi sering membuat janji sebelum ganti, mempersiapkan tenaga kerja, 10 juta tenaga kerja. Tapi
nyatanya itu juga tidak terwujud. Bagaimana? Justru hari ini banyak PHK di mana-mana, banyak juga pengusaha yang belum tikar karena kebijakan Jokowi itu tidak menguntungkan rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Kenapa hari ini impor dibebaskan? Akhirnya yang kena imbas adalah tenaga kerja tekstil dan garmen. Hari ini banyak gulung tikar. Sudah 53.000 tenaga kerja hari ini menganggur, dan sebelumnya sudah ratusan ribu. Karena apa? Dampak dari aturan. Dan yang berikutnya lagi, yang tadinya otomotif tidak kena imbas setelah motor itu pakai listrik, akhirnya otomotif juga kena imbas. Sebentar lagi usaha otomotif dan sampai undergrad yang di bawahnya itu sudah akan gulung tikar. Di mana letak janji Jokowi waktu kampanye akan menyiapkan lapangan kerja? Ini semua bohong, semua hanya nipu rakyat. Bagaimana ibu-ibu mak-mak ini, apalagi yang habis melahirkan, dia akan menyusui, tapi gizinya juga tidak cukup. Mereka akan memberikan susu, tapi di mana uangnya tidak ada. Akhirnya diberikan tajil dari beras impor, yang beras sudah dicampur dengan bahan kimia. Bagaimana nasib generasi penerus ini? Kalau ini kita biarkan terus, pasti yang menjadi korban pertama adalah emak-emak, kaum perempuan. Mungkin bapak-bapak bekerja, upahnya berapa dikasih, tapi ternyata tidak cukup. Ini jangan salahkan. Banyak sekali beli buku, beli yang lain-lain. Ini untuk biaya dari mana? Akhirnya banyak anak-anak yang tidak bersekolah, putus sekolah. Jaminan dari Jokowi apa? Tidak ada jaminan. Bagaimana tenaga kerja akan bersaing dengan tenaga kerja asing? SDM, padahal SDM tenaga kerja Indonesia itu juga bagus. Tapi yang lebih menyakitkan adalah semua investor datang ke Indonesia itu membawa tenaga kerjanya sendiri. Kenapa? Persyaratan bahasa Indonesia itu tidak lagi ada dan itu dihapus. Bagaimana harga diri sebuah bangsa kalau Jokowi sendiri situasi dan kondisi hari ini tidak pernah berpikir dampak dari undang-undang itu? Belum lama ini 2 hari yang lalu terjadi bentrokan di NTT. Mereka rakyat yang menjadi korban itu adalah adat, tapi ternyata pemerintah penguasa hari ini karena punya proyek yang menguntungkan, maka rakyat dikorbankan. Betul tidak? Rakyat jadi korban. Terus siapa? Terus mau mengadu kepada siapa? Tidak tinggal hanya 1 hari lagi, tapi banyak tingkahnya, banyak persoalan yang dia lakukan. Anak-anak ini turun ke jalan bukan tidak ada alasan, tapi ini menyampaikan kepada halayak, menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada Bapak Polisi dan TNI agar juga memahami apa yang menjadi persoalan hari ini. Inilah kondisinya yang terjadi. Maka dari itu jangan salahkan kalau emak-emak tiap hari turun merepotkan bagi kepolisian, tapi ini juga tidak mau. Kami juga akan turun ke jalan apabila Presiden Jokowi peduli terhadap persoalan ini, peduli dengan undang-undang Omnibus Law yang di sana adalah 79 undang-undang yang dijadikan satu itu dicabut, pasti rakyat akan lebih baik. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, itulah berbagai komentar atau kritikan dari seorang mama pada saat turun aksi ke jalan. Saya kira cukup lembut apa yang menjadi tutur katanya. Duh, parah sih ini, Bu. Bagaimana pendapat kalian, sahabat-sahabat? Tolong komentar mengenai apa yang menjadi kritikan-kritikan ibu ini, dan bahkan ada yang mengancam Pak Jokowi untuk kemudian diseret, diadili, dan dihukum. Saya kira ini adalah puncak kemarahan dari seorang emak yang dimana merasa dikhianati oleh pemimpinnya yang hanya berpikir persoalan kekuasaan dan mengabaikan rakyatnya sendiri. Hasilnya ya seperti ini, ibu-ibu turun ke jalan melakukan sebuah komentar-komentar yang begitu menohok, bahkan tidak lagi mengontrol apa yang keluar dari mulutnya. Saya kira ini adalah risiko
dan kita tidak bisa menyalahkan ibu tersebut karena semua yang keluar dari mulutnya itu adalah ungkapan dari isi hatinya yang kecewa terhadap pemimpinnya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.